lita'abihi aw qalabahu an-nu'asu alaihi anna lahu ay yaqta'a salatahu ma'ah. Maka diperbolehkan bagi seorang makmum untuk dia itu memisahkan diri daripada barisan jamaah imam tersebut sebab dia letih atau capek ataupun karena dia ngantuk. Ini kadang orang sholat kan kalau kepanjangan bacaan surah dia ngantuk. Repot juga orang kalau ngantuk. Ya, lagi berdiri tahu-tahu dobrak dia. Ini pernah nih ada cerita dulu saya di pondok pesantren. Itu ada santri lagi sholat subuh. Itu mana pas banget dia sholat samping kiai, lagi sholat subuh dia ngantuk. Dobrak dia. Ya, akhirnya apa? Ini kiai di sebelahnya ketindihan sama dia. Ini saking ngantuknya orang. Nah, apalagi kita, kadang kita udah kagak sabaran. Makanya ini si imam kudu memperhatikan bagaimana kondisi jamaah. Apalagi zaman sekarang banyak nih, banyak orang yang kerja ojek online. Itu di waktu maghrib dia masih sempet-sempetnya mampir ke masjid buat melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dia mampir ke masjid buat sholat udah bagus banget udah. Kadang imam kagak tahu diri, kagak mikirin nasib para jamaahnya. Itu si ojek ngejar target berangkat pagi pulang malam supaya dapat cuan. Sengaja emang tuh ojek sholat di masjid itu karena samping masjid kebetulan ada gedung kantoran yang biasanya orang pulang maghrib orang kantoran tuh pulang di waktu maghrib. Lagi sedang rame-ramenya. Dia sholat maghrib bentaran niatnya habis sholat pengen cari customer. Kelar sholat itu udah mendekati isya, dia keluar dari masjid itu orang kantor udah pada bubar, sepi itu. Maka dari itu ini si imam dosa dia. Kenapa? Karena telah memutuskan rezeki daripada orang yang sholat di belakangnya tadi. Ojek nyempetin sholat udah bagus banget udah. Maka kalau jadi imam jangan semena-mena. Ya. Jadi imam kudu mikirin makmumnya, jadi presiden, jadi pemimpin kudu mikirin rakyatnya, begitu. Ini yang pertama. Wasani wa alla yukabbira ma lam yufarrigil muadzinu minal iqamah. Ini pembahasan daripada tentang mufarraqah tadi. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur beliau mengatakan di dalam kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Dalam kitab tersebut apa kata beliau? Al-hasilu anna qat'al qudwati ta'tarihi al-ahkamul khamsah. Memutuskan salat bersama imam atau mufaraqah itu di dalam syariat fikih itu terdapat 5 hukum. Yang pertama wajiban ka'an ra'a imamahu mutalabbisan bimubtilin. Seorang makmum wajib untuk mufaraqah dari barisan imam ketika melihat seorang imam itu mutalabbis bimubtil. Dia telah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Kadang si imam kagak sadar dia ngelakuin yang sesuatu dapat membatalkan salat, tapi si makmum sadar di belakangnya. Lagi salat si imam kagak sadar pakai sarung, belakangnya lempengan pantat bolong. Auratnya kelihatan, batal nggak salatnya? Mestinya batal. Andai kata itu imam tahu kalau dia sarungnya bolong, maka dia wajib mengulang salat tersebut. Tapi andai kata ini seorang yang salat, dia nggak tahu kalau di belakangnya ada yang bolong, tuh bagian auratnya kebuka, ya maka sah-sah aja salatnya, maafu karena nggak tahu. Tapi bagi seorang makmum yang ada di belakangnya karena kebetulan ngelihat itu salatnya si imam, ya dia sudah menyangka bahwasannya salatnya imam ini kagak sah, bolong sarungnya. Dan wajib bagi si makmum tersebut nanti ketika selesai sholat dia wajib mengingatkan imam, kalau imam tadi pakai sarung bolong, mam lu ngulang sholatnya. Kenapa? Lu tadi sholatnya kagak sah, ya sarung lu bolong. Nah ketika itu bagi si makmum melihat, maka wajib bagi dirinya untuk mufaraqah. Wa sunnatan litarkil imami sunnatan maksudatan. Mufaraqah yang kedua hukumnya adalah sunnah. Ketika apa? Ketika melihat seorang imam meninggalkan perkara sunnah dalam sholat. Nah, itu
waktu salat subuh, ya, ada sebagian masjid yang imamnya kagak pakai kunut. Kunut inda madhabina asy-Syafi'i, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya sunnah, kagak wajib. Andai kata ditinggalin kagak jadi masalah, sah salatnya sah. Nah, si imam nggak pakai kunut, maka bagi si makmum ketika mendapati imam tersebut sunnah baginya untuk mufaraqah demi dia melakukan kunut sendirian, kagak jadi masalah. Ya kan, ini mesti kita tahu bahwasannya kunut dalam subuh itu hukumnya sunnah. Jadi andai kata ada masjid yang kagak pakai kunut, jangan kita salah-salahin. Ini orang yang nyalah-nyalahin, noh masjid kagak benar sholat subuhnya masa kagak pakai kunut. Bukan dia yang salah, lu nya yang kagak ngaji. Lu kagak ngerti hukumnya. Ya, sunnah. Andai kata ditinggalin gak jadi masalah, tapi dianjurkan bagi orang yang meninggalkan kunut untuk mengerjakan yang namanya sujud syahwi. Nah, kemudian yang ketiga, hukum daripada mufaraqah wa mubahan ka'antum wala al-imam. Mubah hukumnya atau diperbolehkan bagi makmum mufaraqah ketika si imam membaca surah dalam salatnya itu kepanjangan. Yang keempat, wa makruhan mufawwitan li fadilatil jamaah in kana li ghairi udri. Yang keempat, hukumnya makruh ketika seorang mufaraqah itu tanpa ada alasan. Imam udah ngerjain sesuatu yang sunnah, imam juga kagak ngerjain sesuatu yang membatalkan sholat. Walhasil itu kagak ada udur, gak ada sebab, tahu-tahu dia mufaraqah. Nah, maka dalam keadaan seperti itu hukumnya makruh. Dan yang kelima, wa haraman in tawaqqafa asy'aru alaihi aw wajabatil jama'atu kal jum'ah. Dan yang kelima, hukumnya haram untuk mufaraqah apabila ketika dia mengerjakan salat yang memang dianjurkan atau diwajibkan salat tersebut dilaksanakan secara berjamaah. Contoh salat Jumat. Salat Jumat hukumnya wajib berjamaah. Gak bisa salat Jumat sendirian, kagak sah salat Jumatnya. Maka seandainya ada orang salat Jumat di pertengahan salat dia mufaraqah, maka hukumnya haram. Nah, andai kata kita melihat dari hadis tersebut, kita ingin mengambil kesimpulan, kok tadi si Mu'adz bin Jabal dia habis salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang balik ke kampung, dia malah salat lagi. Boleh apa kagak? Boleh. Nah, dulu kalau saya di pesantren itu waktu ngaji malam, ya biasanya kita ngaji malam itu sebelumnya salat Isya berjamaah. Itu para santri udah pada sholat, ustadznya datang, kagak kesempetan sholat jamaah. Kita orang biasanya dipanggil sama ustadz itu, kita punya guru dipanggil, tong lu sini sholat temenin gua jamaah. Biar kata kita udah sholat kagak ngapa,